Ya, selamat datang pada bagian kedua bincang-bincang kita mengenai efek musik pengiring tari terhadap keseimbangan homeostasis. Masih dengan saya, Dr. Meida dan Dr. Zainal Mutakin dari Departemen Fisiologi FKKMK UGM. Yang dehidrasi berarti sangat bisa mengganggu homeostasis kita ya, Dok. Mungkin Ya. ada rekomendasi dari Dr. Zainal tentang hidrasi ini, Dok, baik saat setelah berolahraga atau mungkin saat menari Ya, begitu. jadi sebagaimana di awal perbincangan kita, homeostasis itu kan berkaitan dengan kondisi cairan ekstrasel yang dipertahankan tetap sama, begitu juga komposisinya, dan ini tentunya berhubungan langsung dengan asupan air minum. Nah, untuk itulah maka sebetulnya ada satu cara untuk memperhatikan apakah tubuh kita ini sudah cukup cairan atau tidak, yaitu dengan memperhatikan warna air seni atau urine color, ya. Untuk menghindari perubahan warna air seni tadi menjadi kuning yang menunjukkan adalah adanya dehidrasi, maka sebaiknya lah kita perlu memperhatikan 2-3 jam sebelum menari kita harus minum, 30 menit sebelum menari pun kita harus minum. Syukur kalau setiap 15 menit kita upayakan minum, karena memang gerak tari itu, apalagi kalau kita menghendaki tidak hanya sehat tetapi juga memperoleh kondisi kebugaran yang tinggi, ya tentunya penguapan itu akan semakin lebih banyak, ya. Maka perlu kita kembali memahami apakah menari ini hanya semata ditujukan untuk neural exercise atau dengan exercise, physical exercise-nya untuk meningkatkan kebugaran. Maka kita harus sekali lagi memperhatikan konsumsi air minum tadi. Oke. Ya, Komida. Jadi kalau dalam menari, dalam olahraga pun per 15 menit kita Ya. disarankan untuk berhenti dan mencukupi Persis. asupan cairan tubuh kita ya. Persis, karena memang konsep dasar sehat itu adalah homeostasis atau steady state. Kalau kondisi steady state itu tidak terpenuhi atau tidak terwujud, maka sudah pasti tubuh kita akan bergeser ke arah fight or flight, Simpatis lagi ya, Dok. simpatis lagi. Jadi malah tidak sehat, ya. Bisa menjadikan kadar gulanya naik, bisa menjadikan tekanan darah naik, bahkan yang paling berbahaya adalah penggumpalan darah, ya. Jadi aktivitas simpatik yang tinggi itu cenderung untuk menggumpalkan darah di dalam pembuluh darah. Nah, kalau berlebihan pun ya tidak bagus, nanti exhausted, itu yang kita namakan shutdown, ya. Saya kira begitu, Bu Maida. Tadi saya tertarik dengan dokter katakan bahwa niatnya bukan cuma sehat tapi juga bugar. Berarti antara sehat dengan bugar itu sebenarnya tidak sama ya, Dok? Beda, Oke. ya. Bahkan bukan beda tipis, memang beda jauh. Gitu. Kalau bugar itu kaitannya dengan seberapa besar kemampuan tubuh untuk mengkonsumsi oksigen, sekaligus mendistribusikan dan juga digunakan oleh otot untuk sebagai pembentuk energi, ya. Jadi sekali lagi kita harus bisa membedakan antara sehat dan bugar, ya. Kalau sehat itu cukup dengan neural exercise, tetapi kalau bugar berarti kita harus meningkatkan heart rate sampai pada batas tertentu, itu yang kita namakan intensitas sedang, ya. Artinya apa? Ketika kita berolahraga itu tidak sampai terengah-engah. Itu bisa cek dengan talk test. Jadi kita selama berolahraga kok bicaranya masih nyambung, itu berarti ya masih pada koridor yang tepat. Tetapi kalau bicaranya saja sudah terputus-putus, itu sudah melampaui batas.
Sudah Ya. jadi intensitasnya tidak sedang lagi ya, Dok? Betul. Oke. Betul. Berarti sehat itu belum tentu bugar ya, Dok? Persis. Tapi bugar apakah sudah pasti sehat, Dok? Insya Allah bugar itu pasti sehat. Ya, kenapa? Tidak ada satupun aktivitas fisik kita ini tidak membutuhkan energi. Bahkan dalam keadaan tidur pun kita perlu energi. Lebih-lebih ketika kita beraktivitas. Apalagi aktivitas itu yang bersifat mendadak. Misalnya ada gempa, kita tiba-tiba melompat. Itu perlu energi yang sangat tinggi. Dan itu bisa diamankan dengan kondisi yang bugar. Kalau badan kita tidak bugar, begitu ada sesuatu yang mengejutkan, tiba-tiba jantung kita berhenti. Ya, jadi kembali ke tadi masalah tari. Ya, saya kira tidak usah jauh-jauh ketika Bu Maida itu senam aerobik. Itu kalau tidak diiringi musik kok rasanya kok ya kurang semangat ya. Ya, jadi saya kira memang ada aspek emosi juga yang berpengaruh di situ. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana musik ini bisa memimpin irama sehingga jantung itu tidak terkopoh-kopoh ya. Jadi sekali lagi. Kemudian untuk menjaga homeostasis tadi, neural exercise itu supaya aktif, ya pilihlah lagu-lagu yang tahun-tahun 60-an itu. Yang mungkin Bu Maida belum lahir ya, tetapi everlasting lah ya. Dan itu bisa dijelaskan secara aspek fisiologinya. Ya. Jadi tadi dokter katakan bukan cuma musik ya, Dok, bahkan mengaji itu juga bisa berefek terhadap mendengarkan saraf otonom kita. Mendengarkan bacaan Al-Quran, murotal, ya, walaupun kita tidak tahu artinya. Tapi kok bisa menimbulkan suasana ketenangan. Nah, itu ternyata dengan adanya pengetahuan kita tentang saraf ketujuh tadi, itu nanti akan bertemu di batang otak, di medulla oblongata, di brainstem, ya, itu di nukleus ambiguus yang nanti akhirnya juga mempengaruhi vagus, menyebabkan jantung itu lebih kalem. Ya. Itulah mengapa nampaknya manusia tidak bisa dilepaskan dengan irama-irama, walaupun tidak alami ya, kita buat dengan not solmisasi itu ya, yang sampai 1 sampai 7 saja kok bisa menimbulkan beraneka macam ya. Efek ya, Dok, ke tubuh kita. Ya, itulah maka yang perlu bagaimana kalau kita menjadi komposer itu harus paham betul. Tidak hanya sekedar mengikuti suasana hati terus kita buat not solmisasi, tapi bagaimana efek terhadap kesehatan ya. Jangan sampai musik itu malah justru kontraproduktif atau mengganggu kesehatan. Begitu Mbak Maida. Oke. Berarti efek musik ini terutama yang mengiring tari untuk topik kita ini ya, Dok? Iya. Itu juga nanti pengaruhnya selain ke telinga nanti ke bagian dalam tubuh kita dengan saraf otonom. Sehingga nanti hasil akhirnya adalah homeostasis terjaga, maka tubuh kita jadi sehat. Persis. Ya, itu yang luar biasa. Dengan adanya forum semacam ini kan orang menjadi lebih memahami basic science yang mendasari itu. Begitu. Ya, saya lihat juga dalam prakteknya bukan cuma menari ya, Dok, orang butuh musik. Kadang saya lihat yang jogging itu ada headset terpasang begitu ya, Dok. Betul. Cuma sebagai catatan Bu Maida, kalau di musim penghujan begini ya jangan pasang headset di bawah pohon. Oh, iya. Nanti kalau ada pohon tumbang tidak dengar. Betul. Ya. Jadi memperhatikan keamanan juga ya, Dok? Persis. Jangan sampai pasang headset tidak dengar klakson yang di belakang misalnya. Ini perlu diperhatikan. Ya. Maunya menjaga kesehatan tapi malah dapat trauma. Injury itu yang namanya tidak sehat. Karena sehat itu di samping bebas dari penyakit juga tidak mengalami kecacatan. Ya. Mungkin dari segi musik ini ya, Dok ya, kan ketika kita berolahraga di suasana yang tenang dengan suara-suara alam, apakah itu juga akan berpengaruh, Dok, terhadap muskulus
di telinga tengah kita, lalu kemudian akan membuat homeostasis juga akan menjadi baik begitu. Apakah harus musik klasik atau bisa dengan kondisi lain begitu, Dok? Ya, jadi ini pertanyaan yang menarik dari Bu Maida. Memang manusia itu unik. Manusia itu tidak lepas dari kondisi lingkungan. Yang perlu diperhatikan Bu Maida, bahwa lingkungan itu ada lingkungan dalam, ada lingkungan luar. Ya, lingkungan dalam tadi yang saya maksud atau milieu internal adalah kondisi cairan ekstrasel tadi. Tetapi yang di luar, ya, kenapa ada orang kadang-kadang memilih di tempat yang sunyi untuk melakukan semacam meditasi sambil mendengarkan kicauan burung, gitu, gemerisiknya dedaunan, ombak, ya. Ini sebetulnya yang harus kita lihat adalah bahwa itulah lingkungan luar. Lingkungan luar yang menjanjikan safety, aman. Ya, jadi kalau individu itu merasa di lingkungan yang aman, maka yang bekerja adalah saraf yang meregulasi keseimbangan saraf simpatis parasimpatis tadi. Ya, jadi kembali kepada niat kita. Kita mau memilih yang mana. Kalau memilih di daerah yang sunyi, pastikan bahwa kita merasa aman. Nah, tapi kalau di daerah sunyi nanti tiba-tiba ada harimau dari belakang, itu kan jadi serba tidak nyaman. Jadi sekali lagi, lingkungan itu ada lingkungan dalam, ada lingkungan luar, ya. Dan siapa yang bisa mendeteksi ini? Inilah yang kita namakan neuroception. Jadi di otak kita ini seperti scanner, Bu Maida, memantau lingkungan selama 24 jam. Jadi sebetulnya perilaku individu itu adalah perilaku yang sebagian besar dikuasai oleh ketidaksadaran, alam bawah sadar, ya, subconsciousness, ya. Sehingga kita harus mudah memaklumi kenapa orang kok berperilaku semacam itu. Maka kita jangan menjudge dulu. Nah, kenapa? Neuroception itu memberikan informasi ke dalam dirinya. Bisa aman, bisa danger, bisa life threatening. Ya, jadi sekali lagi, kita sebagai individu tidak boleh menjudge orang kok seperti itu. Jadi ketika orang itu dalam kondisi danger, dia akan berperilaku overwhelming, berlebihan. Ya, atau ketika kondisi lingkungannya itu life threatening, dia akan bersifat, ya, bisa juga dissociative state, ya, atau kesurupan, bahkan bisa suicide. Ya, jadi sekali lagi Bu Maida, pemahaman tentang neuroception ini menjadikan kita paham orang lain. Orang kok berpenampilan kalem, ramah, tutur katanya itu ya diatur intonasinya, prosodi, ya. Jadi membuat orang di sekitar itu merasa sejuk. Kenapa? Kondisi individu ini adalah kondisi dalam kondisi aman. Jadi neuroception-nya itu memberikan informasi Anda itu aman. Tapi kalau neuroception-nya itu memberikan informasi bahwa Anda itu dalam keadaan bahaya, maka tutur katanya menjadi kasar. Tutur katanya tidak terkendali, ya. Ketika kita menghadapi kondisi orang semacam ini, kita mestinya tidak boleh mengadili, tetapi harus kita rangkul. Kenapa? Individu itu pada dasarnya hanya ada dua kemungkinan, connection atau protection. Connection itu ya ketika individu itu bisa bergaul dengan baik. Kalau protection itu yang terjadi adalah individu dalam kondisi danger atau life threatening. Nah, dalam pertunjukan sendera tari atau menari itu sebenarnya apa? Orang ini berangkat dari rumah ingin menghibur. Ya, jadi individu ini sendiri sudah dalam kondisi safe. Ya, nah, dengan demikian dia ingin menciptakan suasana itu menjadi gembira, ya. Dan inilah keuntungan dari seni, Mbak. Ya. Jadi seni ini bisa merubah kondisi danger menjadi safe. Kenapa?
mindsetnya adalah bermain, playing. Jadi sebenarnya apa itu fight or flight ini bisa dirubah menjadi social engagement. Ya, maka saya kurang setuju dengan istilah social distancing. Ya, jadi harus social engagement. Yang boleh adalah physical distancing. Jadi kalau social engagement itu artinya apa? Kita dalam kondisi co-regulation. Jadi kita membangun kerjasama, syukur-syukur memberikan manfaat, yang namanya reciprocity. Ya, jadi sekali lagi kita bicara homeostasis, kalau kita kembangkan ke tari menari, itu sebenarnya ya upaya kita untuk menciptakan homeostasis, tetapi tidak boleh melupakan prinsip-prinsip dasar yang mampu mempertahankan kondisi homeostasis tadi. Begitu kemudian. Gitu. Jadi ketika kita bahkan belum menari nih Dok ya, baru kita berniat untuk melihat suatu pertunjukan atau melihat suatu pameran seni begitu, itu sudah happy. Kita berusaha ya. Kita berusaha untuk menyeimbangkan homeostasis kita begitu ya Dok. Ya. Mengapa sekarang ada model edukasi misalnya untuk penyandang diabetes? Bagaimana kita memberikan edukasi? Ada dengan seni pertunjukan. Ini dengan gembira itu sudah bisa mengendalikan kadar gula. Gitu. Tapi kalau yang dipikir, waduh, gula saya kok sekian, itu udah stres. Ya, jadi sekali lagi menarik sekali. Gerak tari itu banyak memberikan keuntungan. Ya, secara neural exercise juga diaktifkan. Physical exercise-nya kalau kita ingin meningkatkan derajat kebugaran itu juga bisa dengan memodifikasi musik yang mengiringinya. Ya, kalau mau hanya neural exercise-nya ya lagunya yang lembut-lembut saja. Tapi kalau harus ada misalnya tarian Bali itu sudah meningkatkan heart rate, arahnya ke kebugaran. Ya. Gitu. Ya. Gitu. Ya. Terima kasih Dr. Zainal untuk bincang-bincang kita pada hari ini. Banyak ilmu yang bisa kita dapat dan semoga dapat kita manfaatkan. Dari hasil perbincangan kita dengan Dr. Zainal tadi, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa efek musik pengiring tari terhadap homeostasis itu dapat membuat kita menjadi lebih sehat karena mempengaruhi homeostasis kita dengan menjaga agar simpatis maupun parasimpatis tetap seimbang. Jika ditambah dengan aktivitas fisik seperti misalnya menari atau olahraga, maka dengan physical exercise itu bukan cuma sehat yang didapat, tapi juga tubuh akan menjadi bugar. Nah, demikian perbincangan kita pada hari ini. Nantikan juga video-video kami yang lainnya. Terima kasih.